Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita seputar al-ubuwah wal umumah al-islamiyah. Bagaimana menjadi ortu, menjadi ayah dan ibu dari sudut pandang Islam. Ketika Al-Quran berbicara tentang ibu, maka kita akan dapati memang redaksi ibu ini sangat sedikit. Bahkan kata sebagian ulama, Al-Quran kalau berbicara tentang wanita, memang lebih banyak sosok wanita sebagai istri dibahas dalam Al-Quran dibandingkan sebagai ibu. Terus dari mana kita dapat kesimpulan wanita sebagai ibu yang idaman? Ada dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini sahih, tazawwajul wadud al walud, nikahilah olehmu wanita yang punya dua ciri atau punya dua sifat. Yang pertama al-wadud, yang kedua al-walud. Jadi kalau para lajang, para jomblo ingin mencari pasangan, cukup yang punya dua ciri, yaitu al-wadud dan al-walud. Al-wadud itu ada selimut atas sifat yang dimiliki oleh wanita, itu al-walud. Apa itu al-walud? Al-walud artinya subur. Ya bukan subur badannya, ya artinya bukan, nggak ada urusan sama timbangan. Subur sini gampang hamil, gampang punya anak, ya. Sekali colek hamil, masya Allah. Baru dilirik anak udah 5. Aduh, ya saya nggak cinta Ustadz tapi anaknya 9. Ada yang kayak gitu. Ibu-ibu yang memiliki kriteria hampir kesempurnaan, setengah kesempurnaan adalah yang bisa memberikan keturunan. Kenapa? Karena memang tujuan pernikahan menghasilkan keturunan. Walaupun bagi sebagian wanita yang Allah uji tidak punya anak, jangan merasa putus asa lantas menganggap, aduh saya bukan wanita sempurna. Masih bisa mendapatkan predikat wanita terbaik berdasarkan hadis tentang wanita terbaik versi Allah yang dijabarkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad. Afdalun nisa'il jannati arba', wanita terbaik penghuni surga ada 4, ya. Yang pertama adalah Maryam, yang kedua Khadijah, yang ketiga Fatimah, yang keempat Asiyah. Asiyah menjadi salah satu wanita terbaik padahal nggak punya anak. Asiyah tidak punya anak. Kenapa disebut wanita terbaik? Alasannya panjang, tapi salah satu alasannya adalah karena dia mampu mendidik seorang nabi, seorang lelaki menjadi nabi di zamannya, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Sehingga dari sisi inilah bagi para wanita yang diuji oleh Allah tidak mampu memberikan keturunan atau punya anak sebagaimana Asiyah, maka punya PR atau ingin mengejar target menjadi wanita terbaik, yaitu mendidik anak orang lain agar menjadi lelaki hebat di zamannya. Dari sinilah saya simpulkan bahwa prestasi terbaik wanita selain menjadi ibu adalah guru. Jadi kalau wanita harus mentok-mentok, ya pengen mencari pekerjaan, jadilah guru. Taib. Wanita, kembali kepada hadis riwayat Abu Daud tadi. Wanita yang terbaik pertama memiliki kesempurnaan, yaitu dengan memiliki anak. Cukup dengan kalimat memiliki anak ternyata belum. Makanya Rasulullah menyelimuti kalimat al-walud dengan al-wadud. Al-wadud adalah sifat yang harus dimiliki wanita sebelum menjadikan dia sebagai ibu. Apa itu al-wadud? Al-wadud itu berakar kata dari al-wudda. Di dalam surat Maryam ayat 96 Allah sebutkan hal ini. Allah sebutkan innalladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Jadi akar kata dari al-wadud itu al-wudda. Al-wudda selain membentuk makna al-wadud, dia membentuk makna lain yaitu al-mawaddah. Ya, jadi wadud dan mawaddah itu berakar kata dari al-wudda. Wadud dan mawaddah maknanya sama. Pernah dengar mawaddah? Ya, sakinah, mawaddah dan rahmah. Surat apa? Ar-Rum ayat 21. Masya Allah. Pasti ayat ini sangat familiar karena sering dibacakan atau ditulis di undangan pernikahan. Ya, jarang saya lihat undangan pernikahan nulis surat At-Taubah gitu atau Al-Anfal itu. Itu undangan Munasoroh Palestina misalnya. Nah, kalau misalnya surat Ar-Rum ayat 21 itu apa bedanya? Jika Ar-Rum 21 mengatakan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, maka makna mawaddah dalam surah Ar-Rum ayat 21 dihubungkan dengan pasangan. Karena azwajan.
Sementara makna al-wadud dihubungkan dengan perannya sebagai fungsi kelahiran, yaitu al-walud. Maka al-wadud fungsinya, maknanya sama, tapi dihubungkan kepada anak. Itu bedanya. Apa artinya dua kalimat ini? Arti dua kalimat ini dari kata al-wudda, yang arti al-wudda disebutkan oleh Al-Alusi, yaitu cinta atau kasih sayang yang membuat seseorang ingin nempel atau mendekat. Itu salah satu maknanya. Cinta yang membuat nempel namanya al-wadud atau al-mawaddah. Jadi kalau misalnya suami istri atau bapak dan ibu mau mengukur diri, apakah kami masih mawaddah, lihat apakah masih nempel atau tidak. Jadi kalau ibu ke dapur dipepetin terus sama suami, ya mas kena minyak nih, kena minyak, aduh kamu tuh nakal. Nah itu tanda masih mawaddah. Ya, mawaddah itu keinginan pengen nempel, ya. Ketika misalnya istri lewat main iseng ditepak gitu ya, ih kamu tuh gitu ya, di pipinya ditoel atau maaf bokongnya ditepak, itu bukan karena iseng atau apa, karena ada kecenderungan mawaddah. Makanya suami istri kalau mawaddah misalnya naik bis ya, kemudian lama-lama istri bersandar di bahu suami ya, kalau di bahu jalan kan dilarang ya. Kalau punya pasangan tuh di bahu pasangan, yang jomblo di bahu jalan kata gitu ya. Kalau kita tiba-tiba lagi naik kereta atau naik tiba-tiba bersandar, ini menunjukkan efek mawaddah. Mawaddah itu kecenderungan untuk bersentuhan. Makanya kalau suami istri mawaddah, walaupun sudah berusia emas pernikahannya, ya pengantin veteran kata orang, kalau kondangan masih gandengan tangan, itu mawaddah. Ini bukan mau show off sama jomblo, tuh kita gandengan, bukan. Karena mawaddah itu bukan bersamamu aku tenang, bukan tanpamu aku tak nyaman. Itu mawaddah. Makanya serasa butuh pegangan. Makanya suami istri kalau mawaddah, mohon maaf, tidurnya pun bersentuhan fisik walaupun tidak berhubungan. Berpelukankah, bergenggaman tangan atau beradu pipi, itu suami istri mawaddah. Silakan ukur. Maka kalau tidurnya masih pisah-pisahan, itu tidur anak kos-kosan. Nah, ini makna mawaddah dulu. Jadi pahami dulu. Kalau pengen ukur, selama ini kan taunya sakinah, mawaddah, rahmah. Sakinah aja maknanya panjang, ada 13 makna. Mawaddah dulu. Ya, makanya kalau misalnya ibu lagi belanja di mall digandeng sama suami ya, kalau ini antara mawaddah dan biar nggak kelihatan kemana-mana, kalau itu beda. Kalau ini perpaduan antara romantis dan ekonomis ya. Ya, kenapa? Karena wanita kalau belanja wajib digandeng supaya langsung ke parkiran ya. Nah, kalau nggak digandeng susah pak ya. Niat dari rumah beli Rinso, pulang bawa TV LG kan bahaya. Jadi maka digandeng ya. Tuh, ini supaya mengamankan isi dompet. Nah itu mawaddah. Jadi mawaddah itulah yang harus dipahami oleh para suami istri. Oh sudah lama kami tak bersentuhan fisik, tak bergenggaman tangan, tak beradu pipi. Berarti mawaddah telah dicabut dalam pernikahan kami. Silakan ukur. Berarti kita nggak bahas mawaddah, kita bahas al-wadud sesuai hadis. Berarti dari al-wadud sendiri ibu sudah paham maknanya berarti kan? Apa itu al-wadud? Cinta yang membuat anak selalu ingin nempel. Maka efek dari al-wadud yang paling besar dirasakan adalah bawaannya anak tuh apa-apa mama, apa-apa mama. Kalau pulang, nak pampersnya ganti dulu sama mbak, sama mbak nggak mau, maunya sama mama. Mama capek mau istirahat, nggak mau, maunya sama mama. Tak dulu tuh sama nenek, nggak mau, maunya sama mama. Pernah ngalamin? Kalau pernah ngalamin, ini luar biasa. Inilah ibu al-wadud. Sebab efek dari ibu al-wadud adalah anak itu mengalami fase yang disebut dependent atau takliful qulub, ikatan hati yang kuat. Ibu yang memberikan efek takliful qulub, anak merasakan apa aja maunya mama, apa-apa maunya mama. Kadang-kadang ibu merasa, aduh nggak bisa ngapa-ngapain. Itu benar. Makanya dalam Al-Quran disebutkanlah tahapan perkembangan bayi dalam surat An-Nahl ayat 78. Dan juga di dalam beberapa ayat lain, dalam surat Al-Aqaf, ya, saya lupa, ada surat As-Sajdah ayat 9, juga dalam surat Al-Isra. Allah memberitahu kita sebuah kalimat yang indah. Kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dan Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Di ayat yang lain polanya selalu sama. Pendengaran, penglihatan, hati. Pendengaran, penglihatan, hati. Ini isyarat dari Allah. Memang organ yang pertama kali aktif anak-anak pendengaran. Makanya kenapa sunnahnya diazankan.
Beda dengan Nasrani yang dikasih tanda salib, itu nggak efektif. Penglihatan baru efektif bayi itu 6 bulan setelah dia lahir, karena 0 sampai 6 bulan jarak pandang bayi maksimal 30 cm. Setelah itu barulah emosi dia, dari kata afidah jamak dari kata fuad. Fuad itu sesuatu yang bergolak, dari kata tafaud artinya emosi. Jadi hati di sini maknanya adalah emosi. Jadi kalau kita lihat tahapannya pendengaran, penglihatan dan hati, apa hubungannya ayat ini? Ayat ini memberi isyarat buat para orang tua, khususnya ibu. Apa pesan Allah kepada para orang tua? Siapa yang waktu kecil sering didengar suaranya oleh anak, siapa yang waktu kecil sering dilihat wajahnya oleh anak, itu yang kelak akan mengikat hati anak. Maka disinilah kalau kita lihat betapa banyak anak yang kurang kuat hubungannya sama ibu, mungkin bisa jadi waktu kecilnya dia jarang mendengar suara ibunya. Terlebih di zaman sekarang, ada ibu netain anaknya sambil main online. Udah belum? Cepetan. Cepetan. Gitu. Dia nggak ngomong. Padahal momen itu momen untuk mengatakan, ya Allah, nah terus, nah aduh Masya Allah, seneng deh mamah deh. Apa kamu makin besar, kamu jadi anaknya soleh. Diajak ngomong. Makanya kenapa? Karena pendengaran yang harus pertama kali dengar adalah orang tuanya. Yang kedua adalah bagaimana ibu dan ayah di umur ini harus beradu muka dengan muka, face to face. Rasulullah mengajarkan kalau bicara sama bayi, dalam hadis riwayat Muslim yang diceritakan bagaimana Rasulullah berbicara sama cucunya Umamah. Umamah ini anak dari Zainab dan Abul As. Rasulullah kalau bicara sama cucunya selalu beradu muka dengan muka. Ya, bahkan menjulurkan lidah. Kemudian ketika lidahnya kelihatan, cucunya tertawa melihat lidah Rasulullah yang kemerahan. Kemudian berencana hendak menggigit lidah Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah ingin supaya cucunya itu men-scan yang pertama kali wajah Rasulullah sebagai pihak yang paling penting di dalam benak dia. Inilah pesan kepada para orang tua. Jika ortu bicara sama anaknya, efeknya haruslah beradu muka dan muka. Apa yang terjadi kalau anak mengalami stimulan ini, khususnya dilakukan oleh ibu, anak akan mengalami fase yang disebut bau tangan. Bau tangan itu yang istilah orang-orang Indonesia, artinya apa-apa mamah, nempel mulu. Dikasih sama orang nggak mau, nangis, maunya sama mamah, itu benar. Kenapa? Karena fase yang benar lalui anak itu 0 sampai 2 tahun adalah fase dependent. Mamah menjadi yang pertama kali menjadi rujukannya, yang disebut dengan ta'liful qulub atau ikatan hati. Sehingga kalau anak punya ikatan hati yang kuat di umur ini, memang maunya mamah setelah 6 bulan. Bahkan mamanya dioper sedikit nggak mau. Di kepala dia mamah yang pertama, setelah itu ayah, setelah itu nenek, setelah itu kakek atau pembantu. Untuk ayah, kakek, nenek, pembantu boleh bergantian, tapi mamah yang pertama. Mamah yang pertama. Efeknya apa? Nanti anak punya ikatan batin yang kuat saat anak dewasa. Ya, saat anak dewasa, misalnya dia pulang kuliah, handphonenya mati. Kemudian dia pulang ke rumah, ternyata mamahnya itu nangis di pojokan. Langsung sensi, mama maafin ya, mama bener deh, aku tuh tadi tuh nggak lupa ngasih kabar, tapi handphoneku mati, jangan nangis dong mah, gitu. Padahal mamanya nangis gara-gara nonton drama Korea, kan gitu ya. Ya bisa jadi, tapi dia sensi, dia peka, dia tahu, oh iya gitu. Banyak anak yang cuek. Kenapa bisa cuek? Karena salah satunya, mamahnya ini tidak punya menjalin hubungan di masa kecil. Maka setiap ibu umur 0 sampai 2 tahun wajib membuat anak namanya tergantung. Jadi jangan GR kalau anak setelah 6 bulan jadi bayi bergilir. Maaf, bayi bergilir. Sama siapa aja mau. Sama pembantu, ini jangan. Kenapa? Coba saya ingin sampaikan, bayi bergilir ini calon korban pelecehan seksual. Sama siapa aja mau. Padahal dia harusnya terikat sama mamanya. Maka di umur inilah jangan pengen langsung mengharap mandiri. Ya, jangan GR kalau anak umur 1 tahun bangun tidur bikin kopi sendiri, kan gitu. Kita upload di Instagram nih, anak gue. Tadi umur 3 tahun minta ngekos di samping TK baru nyaho gitu ya. Ya, inilah salah satunya kenapa anak-anak harus yang namanya dalam keadaan dia harus terikat sama yang namanya mamahnya. Dan inilah salah satu ajaran Islam. Makanya kenapa yang jadi masalah ketika anak tidak dapat perhatian ini. Saya pernah nanganin sebuah kasus, tadi pagi saya ceritakan sedikit kepada ibu-ibu yang hadir di kemuslimahan, buat bapaknya juga. Jadi suatu hari ada salah satu anak pejabat ya ngamuk, dan dia ngamuknya berulang. Waktu itu saya sebagai konselor remaja diminta hadir untuk menanganinya. Tapi karena kode etik konselor itu adalah tidak boleh bertindak di awal-awal pertemuan, jadi just observe.
Makanya saya lihatin, nah anak ini waktu ngamuk, sekalinya ngamuk menghabiskan 40 juta rupiah. Di bapaknya baru beli MacBook harganya $3.200. Ini kejadiannya tahun 2011. Dibuang ke kolam renang sama anaknya. Kemudian bapaknya baru beli Galaxy Samsung S3, ya, dibuang ke WC, di flash. Seluruh hiasan rumah dibakar. Ya, bapaknya nyemprotin gitu ya. Dia pengen saya langsung bertindak. Bapaknya nggak mau keluar tanduknya kasarnya. Tapi saya diam aja. Kemudian bapaknya karena kesel, saya juga diam aja, dipegang tangan anaknya. Kemudian dia bilang, hentikan, kamu tuh susah dibilangin, awas kamu gitu lagi. Anak ini nangis dan mengatakan, papa jahat, aku tuh udah kayak sapi dikurung, aku tuh capek gitu, ceritalah. Kemudian mamanya turun di lantai 2 untuk mendukung papanya. Kamu tuh ya susah dibilangin, bener-bener kamu keterlaluan. Dengan respon cepat, anak ini langsung berucap kalimat kasar, apa lu, anjing, babi, maaf, saya sampaikan kalimat ini supaya memahami. Seluruh kalimat binatang sampaikan kepada ibunya. Yang menarik adalah begini, dia marah sama papanya tapi masih sopan. Papa sih gitu ya, aku, menyebut diri aku. Tapi kenapa sama mamanya keluar kalimat lu gue, bahkan kalimat yang kasar. Ya. Dan sindrom ini saya baru tahu namanya sindrom mommy is enemy. Ini sindrom baru yang muncul khususnya di era milenial. Dan ibu-ibu harus paham kenapa muncul sindrom ini. Yang pertama, akhirnya saya melakukan konseling kepada yang namanya anak gadis ini sekitar 17 kali. Di pertemuan ketiga dia cerita, mohon maaf kalau cerita ini mungkin ada sedikit yang ngalami, tapi jangan salah sangka seolah-olah saya menyindir. Saya ingin kita mencari solusi dengan ambil pelajaran dari kisah ini. Anak ini cerita, waktu aku umur 1 tahun, mamahku dapat beasiswa ke Swiss. Waktu itu dia GM di sebuah perusahaan dan ngambil perusahaan beasiswa. Dia pengen ASIku terpenuhi, maka mamahku meres ASI sampai dulu di freezernya penuh dengan ASI pakai botol beling gitu. Dulu belum ada gerakan yang sekarang seperti ibu menyusui. Kata mbokku, habis itulah mamah bilang, pokoknya kalau nanti ASIku habis, bilang aku cari donatur ASI lah, yang jelas donor ASI, supaya anakku dapat ASI sampai 2 tahun. Ya, sehingga mamah tetap berangkat ke kuliah ke luar negeri dan aku ditinggalkan di umur 1 tahun. Jadi om, benernya aku nih memang full ASI 2 tahun. Tapi aku minumnya dari botol. Emangnya gue anak botolan. Kalimat memangnya aku anak botolan ini, mohon jangan salah kaprahi. Saya ingin sampaikan begini, banyak ibu salah memahami konsep ASI dengan mengatakan, sudah mama kasih ASInya full 2 tahun. Inilah salah kaprah yang besar. Dalam Islam ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tuhfah, jika ASI seorang ibu berhenti sebelum anak berumur 2 tahun, ya, maka hak anak untuk bermain dengan puting ibu tak boleh dilarang. Apa maksudnya? Jika ibu terpaksa harus kuliah, harus kerja, ibu harus meninggalkan anak, maka penuhilah kebutuhan yang paling vital dibandingkan kebutuhan gizi, yaitu kebutuhan asupan jiwa. Anak harus banyak dipeluk, anak harus banyak disentuh. Kalau perlu anak ditempelkan di puting ibu meskipun tidak menyusui. Kenapa? Inilah fase pertama membangun ikatan batin. Nah, anak ini cerita dia tidak dapatkan itu. Dia tidak dapatkan itu dari ibunya. Makanya salah satu yang menyebabkan munculnya sindrom mommy is enemy itu banyak. Ya, salah satu akun yang terkenal itu di Facebook namanya Melani Eka Putri Indriani, sudah suspend oleh Facebook. Hampir tiap hari bilang mak gua pelacur, mak gua, dan sebagainya. Itu akun asli. Saya juga kaget kenapa ada seperti ini. Nah, kenapa muncul kalimat ini? Semua bermula karena kegagalan ortu dalam mengikat hatinya. Makanya salah satu peran ibu adalah bagaimana anak di awal-awal nempel dengan begitu kuat dengan ibunya. Dan itu bisa kita lihat, misalnya anak-anak yang dekat dengan ibunya, maka efeknya dia akan di umur 2 tahun, 3 tahun, kalau disuruh memilih, dia akan milih ibunya. Ya, contohnya sederhana, bariskan anak itu, misalnya anak ini diri sini, terus ibunya berbaris di situ, ya, sama beberapa artis yang terkenal, yang cantik, ya, ada Siti Nurhaliza, siapa lagi, ya, Laudia Sintabela, ya, Raisa Isyana, ya, tuh semua artis bilang gini, sini sama tante, ya, mamahnya juga begitu. Tuh kira-kira anak milih siapa? Ya, kalau bapaknya milih Raisa, jangan dites, nanti nyesek, ya. Anaknya saja. Anak akan milih siapa, Bu? Milih mamahnya. Kenapa?
Walaupun artis cantik itu bilang, sini sama mama, sini sama tante nyanyiin. Tidak, anak akan berucap kalimat, tak pernah ku dengar suaramu, tak pernah ku lihat wajahmu, mau main peluk aja, emang aku bayi murahan. Nah gitu. Itu anak kecil yang benar. Nah, kegagalan mengikat hubungan emosi dengan anak ini ditandai dengan sifat al-wadud. Makanya al-wadud itu harus dimiliki ibu. Al-wadud itu kekuatan cinta yang membuat wanita menjadi lebih kuat daripada laki-laki. Ini disebut the power of emak-emak. Buktinya apa? Buktinya batas rasa sakit manusia normal, saya lupa nama satuannya, itu 32. Sementara ibu melahirkan itu 50. Makanya waktu di Amerika dan beberapa negara dilakukan uji coba sama bapak-bapak yang badannya keker, yuk rasakanlah sentuhan sakit saat pembukaan 9, bisa sanggup nggak merasakan? Banyak yang nyerah, give up, nggak kuat, gitu, sakit sekali. Sementara ibu hamil bisa. Kenapa ibu hamil bisa kuat? Salah satunya ada al-wadud yang menyelimuti. Makanya saya punya adik, ketika dia dalam keadaan lahiran, dia di rumah sakit. Puskesmas, dan karena BPJS dia akhirnya dibantu sama bidan, dan pada saat dia setelah lahiran dia dijahit di bagian rahimnya itu, liang rahimnya, tanpa anestesi. Saya sempat ngilu, saya bilang, ya Allah, kamu nggak protes gitu. Ya habis gimana bang, BPJS. Terus dia bilang, sakit nggak? Ya ngelihat anak sudah selesai. Inilah kekuatan. Makanya dengan sifat al-wadud itulah seorang ibu memiliki yang membuat dalam pengasuhan itu menjadi sosok yang kuat dibandingkan sosok ayah. Ya, betapa banyak ibu bisa berlama-lama menggendong bayi dibandingkan ayah. Ya silakan diadu. Ya, lebih banyak kuatan ibu-ibu. Makanya kalau saya ditanya, ya ibu-ibu dengan sifat al-wadud mampu sebagai hajar yang bolak-balik. Dengan sifat al-wadud, ibu menjadi emang nggak tegaan. Itu benar. Nggak tega mas, itu benar. Kadang dengan sifat al-wadud, ibu menjadi nggak sabar. Mana yang lebih sabar, ayah sama ibu? Hah? Ayah. Buktinya malam hari anak sakit malam-malam, ayah masih sabar dalam tidurnya. Kalau ibu kan langsung bangun ya, langsung ke rumah sakit. Insya Allah Allah akan menjaganya. Gitu. Kalau bapak-bapak gitu, dia sabar, tawakal Allah. Ya, kalau ibu kan langsung bangun, langsung bergerak gitu. Nantilah besok pagi juga bisa. Bapak-bapak sabar sekali. Kalau ibu kan nggak sabaran. Nah, sifat inilah yang harus dimiliki. Maka ketika ibu punya sifat al-wadud, ibu melakukan tugas pokok sebagai seorang ibu yang disebut namanya mengikat hati. Dan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang disebut Majmu'ul Fatawa membuka rahasia konsep pendidikan, dan ini dibahas juga oleh Syekh Fathiyakan. Apa konsepnya? At-ta'lif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla taklif. Ikat hati dulu sebelum kita kasih tahu dulu sebelum kita kasih tugas atau beban. Makanya ortu yang bakal sukses mendidik anaknya, yang dia pikirkan di umur 0 sampai 7 tahun itu bukan banyak nasihat, tapi banyak mengikat hati. Inilah salah satu terjemahan kalimat kenapa Ali bin Abi Thalib mengatakan didik anakmu 0 sampai 7 tahun layaknya raja. Maksudnya layaknya raja apa? Agar dia merasakan kebaikan kita, lantas hatinya terikat kepada orang tuanya. Ya, sehingga kalau sudah terikat apa? Orang kalau hatinya terikat, dia mudah dikendalikan. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, fa innal qalba malik wal a'dha'u junuduhu. Hati itu adalah raja, yang lain ibarat prajurit. Kalau hati sudah tunduk, yang lain akan mengekor. Makanya kalau anak hatinya sudah tunduk, mudah dikendalikan. Kenapa? Karena dia sudah terikat hatinya sama orang tuanya. Inilah kenapa pengasuhan itu ibarat bermain layang-layang. Silakan kau terbang setinggi-tingginya, tapi kalau ayah melihat, bunda melihat ada angin yang akan menghempasmu, bunda dan ayah akan segera menariknya. Kalau tali itu kuat, maka dia sampai ke tangan kita. Tapi kalau tali itu lemah atau putus, nyangkut dia di sungai, ketemu bandar narkoba. Nyangkut dia di pohon, ketemu predator seksual. Tali yang saya maksud namanya ikatan hati. Dan urusan mengikat hati inilah mengapa bandar narkoba itu memiliki yang namanya skill khusus. Saya nggak tahu sudah sampaikan apa belum, diskusi saya dengan beberapa pengurus di Badan Narkotika Nasional di Indonesia. Itu saya baru tahu kalau di luar negeri, ternyata para pengedar profesional itu
mereka sebelum melakukan tugasnya, mereka ikut workshop parenting dulu 3 hari. Mereka itu punya teknik yang disebut teknik grooming. Grooming itu istilah untuk orang anak, untuk apa? Pencinta hewan. Yaitu adalah ikatan hati antara pemilik hewan dengan pet atau piaraannya. Nah, pengedar atau pelaku kejahatan ini, mereka mengincar anak kita, khususnya yang perempuan misalnya, berbekal hashtag di Facebook atau di Instagram. Apa hashtag yang dicari? Itu hashtag mewakili perasaan mereka. Ya, galau, bete, KZL, kezel, gitu ya, ini banyak. Kemudian setelah dapat hashtag itu, mereka lihat akunnya. Setelah lihat akunnya, mereka akhirnya apa? Mereka mencoba untuk mencari, kemudian mereka membuat akun palsu pengedar ini atau pelaku kejahatan ini. Ya, akun palsu ini ditampilkan foto profil cowok yang kelihatannya soleh dan ganteng pula. Udahlah ganteng, soleh, ya, tampang Korea, hati Mekah. Begitu setelah itu dia bikin status mulai dari update Al-Quran, update hadis, perkataan ulama, kalimat-kalimat bijak. Setelah itu, setelah banyak statusnya, dia request pertemanan. Setiap anak gadis yang dalam keadaan labil atau istilah mereka ababil dapat request seperti ini, begitu gembira. Udahlah ganteng, soleh pula. Siapa yang nolak? Kemudian di accept pertemanannya. Setelah itu dia cuma nunggu momen. Kalau anak gadis ini tiba-tiba melakukan kalimat misalnya, aduh bete banget sekolah kok gini amat sih. Muncullah dia di komennya sok bijak. Tenang ya dek, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, tenang saja. Seperti itu. Sehingga masuklah dia. Sehingga mulailah japri dia. Mulailah japri, disitulah anak gadis kita terpesona, terpedaya. Sehingga dia terbujuk rayunya. Ya, sekarang kan banyak playboy fisabilillah itu. Masuk ke dalam rayuannya. Dengan wajahmu mengalihkan duniaku. Bapak kamu supir angkot ya. Soalnya kamu ngetem terus di hati aku. Kelepak-kelepak. Kamu ibarat Densus 88. Kenapa? Soalnya kamu mendadak menyergap isi hatiku. Begitu. Banyak. Akhirnya anak gadis ini diajak ketemuan. Ketika diajak ketemuan dia mau, kaget. Awal mula wajahnya tidak seperti yang ada di Facebook. Tapi karena langsung ditawari makanan, minuman, kebaikan itu menghapus wajahnya. Ini skill dasar. Kalau ingin kalau ingin orang memaafkan keburukan wajah kita, berbuat baiklah dengan dia, kan gitu ya. Salah satunya gitu. Ini skill ya. Makanya setelah itu mulai dikasih minuman yang sudah dicampur zat adiktif. Lama-lama dia nanya, enak banget nih minumannya. Ujungnya kalau kamu mau bisa disediain. Ketika sudah mulai candu, barulah ditawari 2 pilihan. Jadi pengedar atau menggadaikan tubuhnya untuk bisa dinikmati sama banyak laki-laki. Dong bilang waliyazubillah. Maka disinilah ternyata kenapa mereka bisa terikat. Kenapa mereka bisa caper. Salah satunya adalah mereka tidak punya sandaran jiwa berada di rumah. Betapa banyak orang tua yang gagal melakukan ini. Ada ibu yang bilang sama saya, Ustaz, saya sudah sering banget nasihatin, sering banget Ustaz. Ya, capek gitu. Saya bilang mungkin masalahnya di situ. Banyak ibu yang merasa sudah jadi ibu dengan menasihati. Padahal bisa jadi anak gak butuh itu. Banyak. Coba bayangkan ibu, anak di rumah, di masjid ketemu ustazah. Di sekolah ketemu ustazah. Begitu pulang ketemu ustazah lagi. Padahal dia butuhkan cuman figur satu, jasmani. Banyak ibu yang sudah over dari tugasnya harus menjadi guru terus buat anak. Apa-apa nasihat, apa-apa nasihat. Padahal belum tentu anak butuh nasihat. Saya ingatkan suatu hari misalnya ketika almarhum Ustadz Jeffrey dia ceritakan oleh ibunya. Ibunya ini Hajjah Umi Tatum. Dia bilang apa? Dulu waktu Jeffrey kabur dari pesantren, saya marah luar biasa. Dia kabur dari kelas 4 SD, mending kabur kemana? Ke tempat-tempat yang gak jelas, nongkrong, naik klub, mulai ngerokok, mabok-mabokan. Aduh, bapaknya Pak Ismail meninggal, kakak-kakaknya lulus. Ini anak susah banget diatur. Suatu hari puncak kemarahan saya mulai ketika dia pulang dalam keadaan mata memerah, beler, mabok. Saya punya 2 pilihan sebagai seorang ibu. Yang pertama, saya akan marah-marah sama dia. Kamu dibilangin, bikin malu orang tua, bla 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 bla. Itu pilihan pertama. Atau pilihan kedua, saya akan memeluknya sambil raya berkata, Umi kangen kamu. Ya, kamu udah makan belum? Umi siapin sop ayam mau? Nggak mau.
Ya sudah, tidur Gih, Umi sudah beresin kamar kamu. Kalau kamu mau besok bangun pagi kita jalan yuk. Udah lama nggak jalan. Ya, diperlus anaknya, disiapin teh anget dan sebagainya. Kata Umi Tatum, di antara dua pilihan itu saya memilih yang kedua. Ternyata berbekal yang kedua itulah Jeffrey kembali kepada jalan hidayah. Dari situlah saya bisa memahami, ternyata banyak anak yang tidak membutuhkan ayat-ayat Quran lewat lisan ibunya. Yang dia butuhkan cukup ayat-ayat cinta lewat wajah orang tuanya. Banyak kita gagal menerjemahkan ayat-ayat cinta lewat sikap kita. Kita tidak menjadi marketing terbaik atas produk terbaik. Mohon maaf saya katakan ini. Islam baik, produk terbaik. Tapi kadang kita jadi marketing terburuk. Wajar sebuah produk terbaik disampaikan dan marketing terburuk nggak laku. Sebaliknya produk terburuk, marketingnya baik pasti laku. Contoh maaf, walaupun ada yang nggak sepakat, rokok. Lihat SPG rokok. Kalau di Jakarta, di mal-mal itu SPG didandan rapi. Kemudian menarik. Datang anak muda pulang dari sekolah, disapa, pagi ganteng. Tuh, ya Allah gue ganteng gitu. Dia sadar, yang nyapa siapa? Kalau ini ada, kita baru pulang. Kamu nih, Tupperware mana? Tupperware mana? Ya, Tupperware ditanyain. Bukannya nanya anak sehat apa enggak. Tupperware yang dipikirin. Ini anak pulang bukannya disambut, dipeluk, dicintai. Kamu udah makan belum? Ya Allah, ya dipeluk. Ini kegagalan kita. Jujur, bukan kita saya salahkan. Ibu saya juga mungkin. Kenapa? Kita tidak mampu menerjemahkan. Saya selalu ingatkan, jika kita mampu membuat anak takluk dengan cinta, rumus cinta itu nggak pernah berubah dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Tahu rumusnya? Cinta akan membawamu kembali di sini. Jika tidak hari ini, mungkin nanti. Makanya seorang ibu harus sadar kekuatan cinta ibu itu yang akan mengalahkan cinta semua manusia di muka bumi ini. Dia akan sadar, dia nggak akan dapat cinta dari orang lain. Tapi ketika al-wadud itu hilang, yang ada ibu lebih banyak sifat tega. Ya, makanya banyak ibu, anak pulang posisinya bukan sebagai ibu, udah kayak manajer. Nah, anak nangis muncul, proposal mana? Proposal ditanyain. Bukannya yang diminta adalah bagaimana melakukan pelukan kepada anaknya. Makanya saya sering, kalau saya ingat hal ini, saya jadi ingat misalnya bagaimana ibu saya dulu. Ya, bahkan saya bilang, ibu saya ini, ya nggak tahu ya, mungkin Faris juga bilang, ibu saya itu dari kelas 2, dia nggak sekolah, ya mungkin. Kalau saya tanya, saya bilang cuma lulus sampai kelas 2 SD, ibu saya. Ibu saya itu kelas 2 SD, kemudian dia orang kampung, nggak ngerti saya manggilnya emak. Dia nggak sekolah. Ya. Saya ingat waktu saya SMP, saya berprestasi. Tapi saya punya hobi yang buruk waktu itu, punya pergaulan. Nongkrong sama teman-teman malam-malam. Di mana? Di mall di Jakarta itu daerah Bekasi Pondok Gede. Saya biasa nongkrong ya. Kemudian saya kenal lah sama teman-teman yang ngerokok dan itu salah. Tapi saya mau nggak mau ngikut. Ada yang nawarin mabok-mabok. Alhamdulillah berkat doa ibu saya nggak ikutan. Ya, ada yang nawarin pil Nipa, Megadon, Koplo, nggak. Cuman ngerokok iyalah karena penasarannya aja. Setiap malam saya pulang jam 1. Bapak saya ini keturunan ulama, bapak saya dari kampung di Sumatera Barat. Jadi ketika malam Senin kalau tidak salah, saya itu pulang jam 12 malam, bapak saya itu udah dapat laporan di tetangga kalau saya nongkrong. Bapak saya marah banget itu. Dan bapak saya itu sudah siap di depan pintu rumah di depan itu. Begitu saya pulang nyantai gitu ya sambil bawa gitar, tiba-tiba buka pintu, bapak saya nunggu, "Sini kamu." Tiba-tiba bapak saya ngeluarin gespernya. Bapak saya ngeluarin gesper, "Sini kamu." Begitu bapak saya mau cambuk saya, "Kamu susah," diatur gitu. Tiba-tiba ibu saya keluar dari kamar. Ibu saya langsung memeluk saya, langsung dia menegrap saya. Begitu gitu langsunglah cambuk itu kena ke punggung ibu saya. Dah, disitulah saya langsung kaget gitu. Ibu saya langsung menahan sakitnya. Saya mengatakan, "Terus, gak apa-apa, pukul aku." Terus bapak saya kaget karena dia nggak biasa menyakiti istrinya. Tapi dia bilang, "Pergi kamu, ini urusan anak laki-laki sama bapaknya. Kurang ajar, dia bikin malu sebagainya." Enggak, kata dia. Dan saya ingat kalimat ibu saya apa? "Jangan pernah sakiti anakku. Aku yang melahirkannya. Aku yang tahu rasa sakitnya. Kalau kamu ingin menyakiti dia, sakiti aku dulu. Aku tahu rasa sakitnya." Tadi. Saya bilang, "Mak, nggak apa-apa, Mak. Aku udah biasa." Kan? "Enggak," kata dia. Dipeluk saya.
Saya menahan gitu, saya bingung karena harus bersikap gimana. Bapak saya bilang, pergi kamu nanti kena, biarin katanya. Aku yang ibunya harus kau nasihati, aku yang harus dihukum, aku gagal mendidiknya. Jangan dia, aku ingin dia, aku tak rela anakku disakiti. Saya nggak tahu itulah momentum kenapa dulu waktu saya merasakan itu, saya nggak tahu bersikap gimana. Tapi seingat saya, bapak saya juga bukan seorang yang suka menyakiti. Dia lepaskan gespernya tapi masih ngancam, kamu bebas malam, lihat nanti masuk kamar dibuang gesper. Ibu saya langsung sakit cuma bilang, makan dulu. Dan dia nggak kasih menahan, saya tahu makan dulu, enggak, udah makan, nggak makan dulu, dibawa langsung disiapin makan. Peristiwa itulah yang menguatkan saya betapa luar biasanya ibu saya. Pagi saya sekolah, saya tahu bapak saya meneruskan hukumannya. Kemudian bapak saya mengatakan, nggak ada uang jajan setelah ini, cari sendiri. Nah, saya seorang anak berkelas 2 SMP, nggak ngerti apa-apa. Tiba-tiba ibu saya dulu jualan es mambo, es yang keliling gitu. Kemudian dia masih punya simpanan, dia selipkan ke saya dan bilang, ini uang emak, simpanan emak yang terakhir. Jangan dihabisin ya, pakai buat pulang sekolah. Itu dan membuat sampai sekarang saya menangis. Kalau saya ingat peristiwa, saya menangis. Pertama, peristiwa itulah yang membuat saya sadar, ibu saya tidak mengerti ilmu parenting, tapi dia punya sifat yang Rasul katakan al-wadud. Al-wadudlah bahan bakar menjadi ibu. Sehingga saya kalau ditanya sekarang, kalau diizinkan saya sujud di hadapan manusia, saya ingin sujud di hadapan ibu saya. Sampai sekarang saya nggak pernah ninggalin ibu saya. Bahkan anak saya tahu, saya nggak pernah mengatakan pada ibu saya, apapun ibu saya mau, saya tinggal sama ibu. Padahal anak kami sudah 5. Saya tinggal di rumah ibu saya. Kalau ditanya, saya punya rumah nggak? Saya tinggal sama ibu. Ya. Awal menikah, saya bilang sama istri saya, ya kalau kamu tidak akan pernah menjadi yang pertama, karena sudah ada yang pertama, itu ibu saya. Dan kalau kamu merasa dirugikan dengan hal itu, pernikahan ini nggak perlu dilanjutkan. Maka akhirnya dia mau menerima dan bersama-sama membahagiakan ibu saya. Sehingga kami menjadikan apapun permintaan mas saya nggak pernah saya tolak. Mau umroh ada uang nggak? Ada. Pada uangnya emang nggak ada sebenarnya. Karena saya berpikir apa yang dia lakukan di masa itu sudah membuat saya tunduk. Saya nggak tahu apa magnet membuat saya tidak bisa mengucapkan kalimat bantahan kepada ibu saya. Cuman saya ingat bahwa ibu saya dari dulu sudah merajai hati saya. Maka kalimat inilah yang selalu saya ingatkan kepada istri saya. Jangan kau keluar over dari fitrahmu sebagai seorang wanita. Biarkanlah aku yang menunjukkan ketegasan. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah qawam. Qawam itu maknanya iqamatin nizam, menegakkan aturan. Sehingga dalam Islam itu yang menegakkan aturan bukan ibu, ayah. Maka kita lihat bagaimana Luqman ketika anak sudah menyimpang, dia nasihati anaknya, bukan mamahnya. Kalau sekarang banyak ibu-ibu yang role split, ketukar perannya. Dia menjadi banyak aturan di rumah, kamu tuh gak boleh ini, gini sebagainya. Gila, gak boleh ini, gak boleh ini. Begitu bapaknya pulang, papa mau es krim, boleh. Kebalik, papanya bolehin, mamanya bilang enggak, ini salah kaprah. Dalam Islam yang benar, papa yang tegakkan aturan, karena dengan kekuatan dia. Maka ortu zaman dulu meskipun gak ngerti ilmu parenting, ya paham tugasnya. Papa yang bilang, kamu kalau begitu lagi TV papa jual, ngerti kamu? Ya sudah berkali-kali diingatin, nangis misalnya anak itu, dia langsung peluk mamanya. Mama, papa jahat. Papa maksudnya baik, sini. Pa, jangan gitu dong pa. Begitu orang tua zaman dahulu, dia yang lembut. Kalau sekarang ya bikin nangis mamanya misalnya, dia mau peluk sama siapa? Peluk tiang listrik, kesetrum. Bingung sama siapa. Jadi kita lihat, papa nggak ada di rumah pun tak nyaman. Maka sering saya ingatkan ketika ibu tak lagi dirindukan, itu petaka pertama pengasuhan. Ya, ada seorang anak, saya dulu, ada orang Depok nggak di sini? Tinggal di Indonesia nggak ada ya? Saya di Depok tuh biasa nongkrong di Margonda, ya, saya di Margo City biasanya. Margo City tuh, walaupun saya tinggal di Bambu Apus tuh jadi tempat nongkrong saya. Bahkan anak saya udah sering ke situ. Saya dulu sebagai konselor remaja saya nongkrong di time zone-nya, di lantai 3. Waktu itu lagi ada hobi baru namanya permainan di time zone Mai Mai. Mai Mai itu permainan asal Jepang ya, yaitu
memainkan musik pakai glove, sarung tangan. Kalau biasanya kan pakai dancing, ini musik ya, cocok gitu. Dan itu ada kompetisinya di Indonesia. Ya, juara satunya dari Depok namanya Steven, orang non muslim, dan pacarnya Agnes, orang non muslim juga. Dia tinggal di Pesona Kayangan Depok, rumah elit. Saya waktu awal ketemu mereka itu nongkrong sampai jam 10. Awalnya biasa saja. Setengah 11 mulai sepi, yang cewek pulang, tinggal si Agnes ini sendirian. Jam 11 masih sendirian, dia yang lain cowok semua. Dia setia banget nungguin si Steven. Sampai setengah 12 masih aja di situ. Naluri sebagai pendidik mau nggak mau kan ngingetin kan. Saya bilang, Nes, udah jam setengah 12, pulang gih. Gak baik perempuan malam-malam. Ntar aja om, jam 2 aku pulang. Itu malam minggu. Saya bilang, hah? Jam 2? Nanti di rumah? Emang di rumah gak ada yang nyariin? Justru males karena ada mamah yang nyariin. Justru aku nih dari tadi telepon mulu, males nanti ini gitu. Diomelin. Mama kalau malam minggu pulang paling tidur jam 1. Nah nanti kalau mama mau tidur siapa yang bukain pintu? Tenang om, kunci di rumah sudah aku duplikasiin. Dia sudah pintar, dia duplikasiin kunci, pulang, selesai. Kata kuncinya ternyata adalah ada magnet yang membuat hilangnya magnet rumah, yaitu ketika ibu tak lagi dirindukan. Dan tentu saya tidak nyalakan ibu. Kenapa ibu itu mengambil peran sebagai banyak ngatur? Karena sosok ayah yang hilang. Ayah yang tidak menegakkan aturan, mau tak mau ibu mengambil peran itu. Makanya ibulah yang meminta sama suami, Mas, nggak boleh gini, ayo kita tegakkan aturan. Ayah bilang, ingat, gadget mainnya jam sekian, ini nonton TV jam sekian, itu ayah. Sholat ingat tegakkan, itu ayah. Ibu cuman bilangin doang. Nah, kata papa gimana? Jangan apa-apa ibu, wajar ibu akhirnya dimusuhi oleh anaknya. Kenapa? Karena ibu mengambil peran yang tidak boleh diambil. Peran ibu harus satu, al-wadud. Dan itu harus ayah bantu. Makanya ketika Luqman mendapati anaknya menyimpang, keluarlah wasiat Luqman itu. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, dan seterusnya. Nah kalau kita lihat, itulah kenapa fungsi ortu itu dalam Islam itu pertama kali harus dirindukan. Sebab kalau ortu tak dirindukan, itu petaka pertama pengasuhan. Saya dulu di 7-Eleven di Pancoran setiap Jumat malam sampai jam 5 pagi. Waktu saya gue sepeda, saya ketemu sama anak-anak yang tidur di kos-kosan hanya beralaskan tikar, kemudian pakai AC portable gitu kayak di sekretariat masjid. Kemudian saya tanya gitu, saya pikir dia anak orang miskin nih, hampir setiap malam minggu ada mulu. Saya pikir, ternyata kaget, sebagian besar anak orang kaya, anak pejabat, anak pengusaha, anak salah satu ketua partai. Saya tanya, kenapa sih betah banget di sini? Asik om. Kenapa sih nggak pulang? Males. Ya, malesnya itu kenapa? Bukan karena rumahnya kecil. Karena rumah yang besar kalau tak mendapatkan keamanan, kenyamanan dari ortunya, dia tidak akan tertarik untuk pulang. Makanya ortu, ayah dan ibu beramai-ramai, bukan sekadar memikirkan bangunan fisik rumahnya, tapi juga membuat suasana yang nyaman agar menjadi magnet untuk anaknya. Sebab banyak anak merasa I have house not home. Saya punya rumah tapi tidak punya suasana rumah, home. Ya, house-nya ada tapi tidak ada home. Nah, pusatnya ada di mana? Di orang tua, khususnya dalam ini adalah ibunya. Nah, ikhwatal iman azakumullah. Sebenarnya kajian ini masih panjang, tapi saya ingin sampaikan beberapa poin dampak kalau buah yang diperoleh dari ortu dirindukan. Tapi waktu yang membatasi. Kesimpulannya adalah kalau kita bisa berkaca ya dari berbagai macam fenomena negeri ini, khususnya anak-anak yang tumbuh ABG, ikatan hati ortu dan anak saya bagi menjadi dua fungsi, walaupun fungsi dasarnya banyak. Fungsi pertama, kalau anak sudah dekat sama ortunya, nempel secara fisik dan psikis, yang pertama anak menjadikan ortunya sebagai rujukan nilai atau rujukan nilai. Dia selalu mengucapkan kalimat kata papa gue, kata emak gue, itu kalimat yang wajib kita syukuri. Kata papaku, kata abiku, itulah yang tadi saat khutbah Jumat saya sampaikan ketika Yusuf digoda oleh Zulaikha. Saat dia dalam keadaan sudah terdesak, walaqad hammat bihi wa hamma biha, sungguh wanita itu hendak menggoda Yusuf. Wanita yang maksud bernama ya Zulaikha. Ya, nama aslinya siapa?
ismuha Ra'il, nama aslinya Ra'il. Ya, kalau ditanya nama aslinya Zulaikha adalah Ra'il. Kenapa Al-Quran menyebut Zulaikha? Karena memang sebagian besar cara Allah mengungkap keburukan orang-orang dalam Al-Quran selalu dengan nama samaran. Abu Lahab, nama aslinya bukan Abu Lahab, Abu Jahal. Termasuk Fir'aun. Fir'aun itu nama aslinya bukan Fir'aun karena dia dibuat gelar raja di Mesir. Inilah salah satu adab dalam Al-Quran, betapa keburukan orang jangan kepo pengen tahu siapa orangnya. Cukup pelajari hikmahnya saja. Zulaikha itu setelah diteliti oleh para pakar sejarah, nama aslinya Ra'il. Ya, kalau ibunya Yusuf namanya Rahil. Ya, orang Ibrani nyebutnya Rahel. Ya, Rahel itu aslinya ibunya Yusuf. Ya, kalau Yusuf. Walaqad hamma bi, sungguh wanita itu menggoda Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf pun nafsunya naik. Ini sebuah penggambaran bagaimana Al-Quran memberitahu Yusuf digoda Zulaikha, Yusuf nafsunya naik juga. Ini menunjukkan fitrahnya laki-laki. Kalau Nabi dalam ayat Quran saja digoda wanita cantik nafsunya naik, apalagi ustadz, ya, apalagi marbot musola, ya, guru TPA, ya, jangan main-main dengan urusan perempuan, bisa jadi terjebak kita. Maka ayat ini mengingatkan, laula ara burhana rabbi, seandainya tak ada petunjuk dari Tuhannya. Allah memberi petunjuk kepada Yusuf sehingga dia bisa terselamatkan dari yang namanya pengaruh jahat dari Zulaikha. Ya, sebagaimana Allah menjaga Nabi Muhammad supaya tidak melihat konser yang menunjukkan aurat, dibikin tidur sehingga Nabi Muhammad bangun tidur dalam keadaan acara sudah bubar. Bedanya dengan Yusuf, Yusuf tidak dibikin tidur. Tahu cara Allah memberi nasihat Yusuf? Disebutkan oleh Syekh Amin Asy-Syinkiti dalam kitab Al-Wayan, ra'a suratan Yakub alaihissalam fil jidar. Yusuf mendadak melihat wajah ayahnya di dinding. Ayahnya hadir saat itu di dinding. Ya, Yusuf asalnya dari mana? Hah? Ya, dari Tangerang Yusuf Mansur. Yusuf dari Palestina. Akibat makar saudaranya dia terdampar di Mesir. Di Mesir nggak ada yang dia kenal. Tiba-tiba wajah ayahnya tuh kaget. Bahkan Imam Qatadah mengatakan mathalahu Yaqub ba'adan lasbu'aihi, nampak wajah Yakub menggigit kuda jari jemarinya seraya marah. Wa huwa yaqulu lahu, dan berkata, ya Yusuf atahumu bi'amali sufaha wa anta maktubun fil anbiya. Yusuf, kenapa kau lakukan perbuatan orang bodoh? Kamu tercatat sebagai nabi. Melihat ayahnya sangat cepat kejadian ini, dia langsung sadar dia tidak ingin mengkhianati nasab dia. Fantaza Allah kulla syahwatin kanat fi mufasilihi, maka Allah cabut syahwat dari setiap persediaan Yusuf. Dia tinggalkan tempat tersebut. Imam Ibnu Sirin juga mengatakan kalimat yang sama, kurang lebih redaksinya sama. Cuma bedanya Ibnu Sirin menyampaikan saat itu Yakub mengingatkan nasab yang ada dimiliki oleh Yusuf. Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilur Rahman ismuka maktubun fil anbiya wa ta'mal amala sufaha. Banyak. Ada 12 riwayat tentang penggambaran Allah ketika Yusuf digoda Zulaikha. Yang ini saya sampaikan, Syekh Amin Asy-Syinkiti mengatakan, inilah hebatnya hubungan ayah dan anak. Anak yang dekat dengan ayahnya akan menjaga supaya anak itu tidak mudah dipengaruhi di saat ABG. Kalimat saktinya adalah kalau digoda temennya, kata papaku nggak begitu. Ngerokok lu? Sorry, gua nggak ngerokok. Sekali doang? Enggak. Sekali doang? Enggak. Dasar lu bencong? Enggak. Kata bapak gua justru bencong banyak rokok. Jangan marah, kata bapak gue kan gitu ya. Kata bapak gue ini yang jarang dimiliki anak zaman now ini. Baru temennya bilang, bapaknya bilang, enak nggak begini? Papa sotoy, kata temanku nggak begitu. Papanya salahin. Apa so tahu, kata tukang bubur nggak begitu lah. Masa bapaknya dibanding sama tukang bubur? Tentang tukang bubur naik haji ya, bapaknya baru naik angkot. Jadi jangan gitu. Nah ini sering. Ya, yang pertama, kalau kita dekat secara fisik, apa-apa kata papa, kata mama, benar. Dari sisi ini artinya sebagai penyambung kebaikan, nilai parentingnya ada di sini. Yang kedua, dan ini penting, khususnya di era zaman digital ini, kedekatan emosi ortu dan anak, khususnya dengan ibu dan ayahnya adalah anak akan tidak punya rahasia atau privasi. Salah satu kiat mendidik anak di era milenial cuma satu, menjebol privasinya. Sehingga hati-hati kalau anak sudah mulai memprotek handphonenya. Kalau keluar kamar, lemarinya dikunci. Kalau keluar rumah, kamarnya digembok pakai rantai kapal. Ada tulisan, jika mendekat bom meledak. Wah, bahaya. Dia sedang memberi isyarat, mama, papa, urusan kita sebatas pemberi nafkah dan penerima nafkah aja. Urusan aku mau curhat, aku sudah punya teman.
terus aku mau tahu tentang masalah seks, itu pacarku sudah ngajarin, waliyazubillah. Itulah kenapa anak-anak ABG nggak boleh punya privasi. Privasi bagi anak ABG sejatinya akan membunuhnya. Dan itu kejadiannya banyak. Ya, kalau saya ceritakan pengalaman saya nanganin seorang anak ustazah itu panjang. Tapi intinya anak ustazah ini sampai akhirnya menjadi korban perkosaan. Itu gara-gara dia berhubungan dengan seorang laki-laki di dunia maya. Dan dia selalu mengatakan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bahaya. Makanya kenapa nggak perlu anak itu dipaksa buka passwordnya. Dia akan cerita sendiri. Mama, masa di kelas tadi ada naksir aku. Masa sih? Iya mah, dia kirim puisi sama aku. Lihat tuh mah, Pangeran Diponegoro. Alah, ini puisi perang. Lu apaan? Emang kalau puisi cinta gimana tuh? Kalau puisi cinta kayak papa baru kirim kemarin. Mah, sudah ku transfer 100 juta. Itu puisi cinta. Singkat tapi jelek ke hati. Mudah-mudahan bapak-bapak sini udah pernah bikin puisi gini loh. Belum, Masya Allah. Kita doakan. Dan bapak-bapak sini tobat semuanya, amin ya. Ya, ibu mau puisi yang kau bagai bulan purnama di keheningan malam, atau sudah aku transfer 100 juta? Selesai udah. Yang kedua ini lebih menarik bagi wanita. Anak akan cerita apa aja. Ya, tadi aku di kelas kan gini-gini. Memang begitu kalau dekat. Apa yang terjadi kalau anak bisa cerita? Ya kalau baik bisa kita kuatkan, hebat. Kalau buruk kita bilang, enggak begitu. Kok sama teman dipukul? Boleh marah tapi nggak dipukul. Lain kali nggak usah ya. Iya. Tadi sholat nggak? Nggak sempet. Nggak usah marah. Yang jelas dia terbuka. Karena memang itu. Kita mengantisipasi keburukan dari lingkungan dari situ. Baik. Itu saja, mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab, besok saja lanjutkan. Udah 10:30, mata saya sudah berkunang-kunang, sudah masuk waktu bagian halusinasi tingkat tinggi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.